Kalau potensi untuk tumbuhan air ini itu sangat besar, Pak. Di negara yang nerima itu dia digunakan untuk akuarium, Pak. Dengan kolam. Yang pertama itu kita ke Jerman, Inggris untuk London dengan Manchester, Spanyol, Belanda kadang-kadang, Los Angeles, Texas. Terus sebelahnya Texas itu Kanada kita kirim juga, Pak. Intinya untuk ini dikemas yang baik, stabil aja, udah itu. Nggak susah, Pak, ekspor itu. Menurut saya punya peluang besar. Itu tanaman endemik Indonesia, Pak. Buce palandra. Seperti apa itu, Pak? Itu tanaman kayak di tebing-tebing gitu, Pak. Kenapa saya bilang peluangnya besar? Hampir semua customer kami atau buyer kami di luar minta itu. Pasti ada bucenya. Itu pasti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saat ini saya berada di suatu lokasi di daerah Cibinong, namanya Keradenan ya, di Kabupaten Bogor. Hari ini saya bersama seorang yang spesial, saya kira, Pak Dik Nanggapati. Selamat datang, Pak, di Bincang Kedai Hijau. Terima kasih. Kita akan ngobrol, Pak, tentang apa yang saya pegang ini, Pak ya. Ini saya terinspirasi kemarin setelah saya ada podcast bersama teman ya, yang mengangkat tentang tumbuhan air ini, tapi dari segi risetnya ya. Dan ternyata saya diinformasikan untuk bisa bertemu dengan eksportirnya. Nah, dan juga saya kira mengelola ini di lokasi yang saya kira luar biasa nih, Pak Dik. Ya, Pak Didik, ini apa yang menginspirasi Pak Didik? Kok bisa tumbuhan yang menurut orang yang tidak punya nilai ya, hanya tumbuh sembarangan, ini menjadi berharga di tangan Pak Dik. Ya. Sebetulnya kalau yang menginspirasi untuk tumbuhan air ini atau aquatic plant itu karena basic saya awalnya adalah eksportir. Oh, eksportir ya? Saya sebelumnya itu eksportir ikan hias. Oh. Jadi kebetulan karena saya melihat peluang ada di tumbuhan air ini, jadi saya ada partner atau kawan saya yang memang sudah puluhan tahun aktif dia di aquatic plant. Kenapa enggak untuk ekspor sendiri yang sebelumnya hanya supply aja ke eksportir lain, Pak. Jadi ya kita bergabung untuk kita coba pasarnya. Jadi itu ya betul. Tadi bahwa Bapak masuk ya dari semenai ikan hias kemudian masuk di tumbuhan air ini. Itu artinya ekspor tumbuhan air ini sudah ada sebelumnya, Pak. Sebelum Bapak masuk. Nah, seperti apa itu, Pak? Perkembangan dulu itu, Pak. Kalau dulu itu jadi gini, dulu itu yang disebut lab tropical fish ya, itu untuk ikan hias. Dengan di sini kan masuknya aquatic plant, itu masuk ke perishable. Nah, di situ di mana dulu itu kita bisa gabung, Pak. Jadi masih gabung dalam satu RW deal. Jadi nah pada saat berkembang di sini karena memang permintaan banyak untuk di tumbuhan air ini, jadi mulai banyak maskapai yang memecah. Jadi ikan dipisah. Jadi di pesawatnya harus dipisah. Ikan-ikan, tumbuhan air. Nah itu. Jadi ya kita kan kalau ada terpisah begitu, kita mulai berpikir mana pilihan kita yang tepat. Jadi ini bagaimana penghargaan dari si negara penerima, Pak, sehingga mereka mau mengimpor ini ke negara mereka. Di negara yang nerima itu dia digunakan untuk akuarium, Pak, dengan kolam ikan itu. Kolam ikan. Ya, negara tujuan kita itu Eropa, Amerika, Asia juga ada, Afrika ada, Middle East juga ada. Kalau ke Eropa ya mungkin bisa saya sebutkan aja ya, Pak ya. Jadi yang pertama itu kita ke Jerman. Terusnya Inggris ada 2 untuk London dengan Manchester. Inggris 2, terusnya kita juga ke Spanyol. Belanda kadang-kadang gitu. Kalau Amerika kita kirim ke Los Angeles, terus kita kirim juga ke Texas. Terus sebelahnya Texas itu Kanada kita kirim juga, Pak. Amerika Latin ada juga kita kirim ke Peru. Ya, Afrika Selatan kita kirim, Jepang kita kirim. Sepanjang ini kalau boleh dibocorkan, yang potensi pasarnya ya berapa, yang sudah dipenuhi seperti apa, berapa banyak, peluangnya seperti apa lagi? Kalau potensi untuk tumbuhan air ini itu sangat besar, Pak. Ya, karena gini, tumbuhan air ini di sana kalau menurut saya itu
yang kita makan kuenya tuh kurang dari 10%, Pak. Kita itu ada kompetitor juga di Singapura, Malaysia, Vietnam itu. Kalau kita lihat, ya kita Swimi, kebetulan perusahaan kita itu CV Swimi. Swimi itu kirim itu nggak sampai lah 10% dari kebutuhan di dunia itu. Yang lain terisi orang yang lain. Yang lain, baik itu juga kawan-kawan di Indonesia, tapi nggak banyak. Kalau Indonesia nggak banyak. Yang Singapura yang banyak, Malaysia, Vietnam gitu, Pak. Thailand juga ada. Oh, mereka punya, sudah duluan ya. Cuma kita yang punya, Pak. Enggak, mereka sudah duluan karena mereka sudah budidaya. Iya. Dan Singapura itu budidayanya bukan di Singapura, Pak, di Malaysia. Oh. Jadi ekspor dari Singapura, budidaya di Malaysia. Punya Malaysia namanya Singapura, karena barang yang dibudidayanya di Malaysia dibawa ke Singapura, nah dikemas Singapura yang muncul. Nah, kita mencoba tidak seperti itu. Budidaya di Indonesia, kirim dari Indonesia. Indonesia banget, Pak. Indonesia banget. Banget pula jadi, ya kan, jadi nama yang di luar sana. Ya, tapi memang kalau lihat masih sangat besar ya peluangnya. Masih sangat besar. Ya, Pak Didi, saya belum selesai ini penasarannya ini. Ini karena sesuatu yang menurut saya tidak punya nilai ya. Bahkan ini mungkin masalah. Ya, masalah ada tanaman-tanaman lain saya kira di danau yang berkembang ya, seperti enceng godok gitu, Pak ya, yang berkembang itu belum dimanfaatkan, Pak. Ya, belum dibuat menjadi sesuatu yang punya nilai lebih. Nah, ini khusus untuk tumbuhan air yang ini, ya, seperti apa ini, Pak? Kok jadi dari masalah ini, kemudian Bapak sekarang menangani, mungkin ada prosesnya, seperti apa proses membawa dari tempat tumbuhnya ke lokasi Bapak di sini. Ya, berapa luas ini, Pak? Hampir kurang lebih 2 hektar. 2 hektar ini kemudian menjadi punya nilai, Pak. Seperti apa prosesnya, Pak? Kalau untuk tumbuhan air ini, kita kan pada intinya segala sesuatu yang diekspor, Pak. Ya, diekspor itu butuh sesuatu yang stabil. Ya. Bebas penyakit. Ya. Nah, itu kuncinya di situ. Oke. Jadi kestabilan. Maka pada saat kita mau ambil di sini, supaya kita di sana diterima bagus. Ya. Kan kalau kita sebut kalau ini jadi dari sini, ini kan ada. Oh ya. Ini ya, Pak ya. Nah, ini kan biasa dipetik, ini batangan. Ini batang, satu batang, kita coba cabut ya, Pak ya. Ini biasanya dari kebun ini dia hanya dipotong, diambil batang. Ya. Nah, lalu kita kemas dijadiin satu dengan bendel ini, Pak. Dari sini kita buka ya, biar lebih paham. Nah, ini bendel. Jadi dia pakai busa. Nah, sudah busa, ini kan tanamannya dibendel. Nah, barulah langsung dikasih timah. Ini timah ini untuk pemberat ya. Jadi, berat. Timah aja, Pak, nggak boleh diganti yang lain, Pak? Bisa kalau memang itu ya. Timah ini hanya kita bukan syarat utama, Pak, harus bukan syarat utama. Ini intinya kemasan yang bisa untuk baik, Pak, lihat. Baik, cantik juga ini penampilannya kan. Dan kan lebih mudah untuk di sana, karantina sana lebih mudah, ada penyakit atau tidak di sini. Langsung, Pak ya, terdeteksi ya. Nah, itu jadi paling penting itu dari satu, di negara tujuan itu bebas dari penyakit. Dan standar kualitasnya mereka itu stabil, bukan terbaik, Pak, bukan begitu. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita itu suka berpikir itu, oh ini harus bagus semua. Enggak seperti itu, Pak. Dia negara sana, mereka sudah tahu negara kita Indonesia, kita produksi seperti apa. Kalau memang produksi kita seperti ini, coba diusahakan begini semua. Tidak ada bagus, ada jelek, ada bagus. Nah, itu mereka nggak mau. Kestabilan. Kualitas. Jadi jangan pernah berpikir, pokoknya kan kadang-kadang kita berpikir, oh kita jual yang terbaik, kita jual yang terbaik. Mampu nggak stabil kita yang terbaik? Kalau memang nggak terbaik, yang bagus saja, yang baik saja. Yang penting bebas dari penyakit, Pak, itu aja. Jadi nggak perlu terbaik, bagus cukup, tapi stabil. Jadi mereka semua butuh stabil. Prinsipnya. Ya, memang di sini juga banyak tanaman-tanaman yang memang dari danau, seperti contoh kalau di kita bahasanya itu Elodea densa, tapi di sini itu sebutnya ganggang, Pak. Ganggang itu udah itu diekspor. Jadi ya kalau tadi kita kembali itu ya ini pokoknya intinya untuk ini dikemas yang baik, stabil aja, udah itu aja. Nggak susah, Pak, ekspor itu. Kalau ini sendiri yang Bapak tangani selama ini, apakah mengambil memang semua dari alam atau sudah melakukan semacam budidaya ini kan, Pak? Seperti yang di lokasi ini kan, rumput-rumput
Dan Kalau tanaman tumbuhan lain? kalau di kita itu hampir seluruhnya budidaya. Budidaya. Hampir Ya. seluruhnya budidaya. Jadi kita itu mungkin 99% budidaya. Oke. Budidaya baik yang ada di tempat kami, Ya. budidaya juga di petani Pak. Kita juga ada plasma. Oh. Ada beberapa plasma dari petani, Menarik, dari menarik. beberapa jenis itu. Ya. Nah itu kita ada. Iya. Jadi kita ada plasma juga dari petani. Jadi semua, nah dari petani itu kan tadi saya sudah jelaskan, dari petani Ya. itu batangan. Ya. Nanti kita di sini kita Kemas, kemas. bendel ya. Ya. Oke. Jadi Mungkin ada itu. penanganan lain nih, kayak dicuci ya. Oh iya, penanganan. Jadi dibersihkannya. kalau kita itu urutannya, kalau kita urut nih Pak ya, Ya. supaya ada teknikalnya ya. Ya. Jadi dia itu ambil dari kebun, Ya. dicuci. Ya. Nah setelah dicuci itu disortir ya, Sortir disortir dulu, sambil sesuai masuk ke bendel. bendel ya. Jadi yang tidak layak dibuang, Dibuang. yang layak baru di bendel. Oke. Setelah itu dicuci kembali, Ya. baru masuk ke kantong, ya kan, masuk ke Ya. kantong sini. Ya. Nah barulah masuk ke box. Oke. Jadi itu urutannya gitu. Iya, iya, Nanti iya. ya Bapak lihat itu Oke. kan boxnya. Iya, iya, iya. Jadi ini sendiri setelah dibendel memang harus diplastikin Pak ya, Harus diplastik karena itu kan untuk menahan penguapannya penguapan ya. supaya dia tidak Ya, layu. Layu karena kan tumbuhan air Pak. Betul. Harus ada. Berapa lama Pak masa bertahannya sampai ke negara tujuan ini? Dia tetap segar. Dalam keadaan segar itu kita 2 hari lah Pak. 2 hari. Ya? 48 jam bisa lebih, cuman ya kita rekomendasi 48 jam masih layak. Tidak harus kondisi dingin, tidak perlu ya. Untuk normal. Normal Kondisi aja. normal, suhu ruang Suhu itu ruang saja ya? 48. Kalau dingin lebih Pak. Karena customer kita juga itu seperti di negara sana dia hanya Pak. Dia kan ada transshipper ya Pak ya. Ya. Jadi dia ambil dari kami. Ya. Dia taruh di kultum. Ya. Jadi dia nggak taruh di akuarium, baru taruh di toko akuarium itu. Berapa hari ada di kultum Pak. Ya, untuk menjaga Menjaga. Jadi makanya kesegarannya kekuatannya ya. itu berarti bisa lebih kalau lebih. dengan kultum. Ya. Nah, ini Pak, bahwa sangat banyak kan yang ada di alam sana Pak. Ya. Ya kan? Tapi tidak semua tentunya punya nilai untuk bisa kita tadi kelola, dibudidayakan, bahkan diekspor. Ini jenisnya apa saja Pak? Ini kan saya lihat ini di meja kita ini ada berapa macam ini Pak? Yang menjadi andalan Bapak, nama tumbuhannya ini apa saja Pak? Kalau untuk kita yang kita selama ini kita ekspor ya Pak, itu ratusan jenis Pak. Ratusan jenis. Luar biasa. Ya karena kan ini hias ya, ini Ya. untuk hias akuarium sama seperti halnya tanaman darat lah. Ya. Jenisnya banyak Pak. Kalau kita Ya. sebut satu persatu banyak juga Banyak. kita. Tapi Contoh-contoh, saya salah satu Pak. aja. Jadi kayak tadi saya bilang ganggang. Ganggang. Ganggang itu Elodiadensa. Ya. Terusnya ada lagi Kabomba, Ah, ada lagi Ludwigia, ada Hygrophila, terusnya Alternanthera, Anubias, Echinodorus. punya nama semua Pak ya? Ya punya nama semua. Jadi ini saya hanya ngambil familinya aja Pak. Ya. Cryptocoria itu familinya Oh, aja. family. Jadi Belum nanti ke spesiesnya itu berkembang ada lagi lebih banyak lagi. lagi. Makanya kenapa kalau spesies ini jadi ratusan jenis. Wih. Tapi yang saya paling kalau dibilang itu menurut saya punya peluang besar. Ya. Itu tanaman endemik Indonesia Pak. Ya. Buce palandra. Buce. Buce palandra. Seperti itu seperti apa itu Pak? Itu tanaman kayak di tebing-tebing gitu Pak. Wih. Di tebing-tebing. Nah Oh. itu peluangnya besar. Karena gini, kenapa saya bilang peluangnya besar? Ya. Hampir semua Ya. customer kami atau buyer kami di Minta luar itu. pasti ada bucenya. Itu pasti ada. Kecuali yang dilarang karena Ya. memang ya karena kesalahan kita juga ekspor di sana tidak layak jadi di ban kita seperti Jepang, Korea. Bisa kita kirim ke sana cuman harus dengan TC culture harus gitu Pak. Nah itu sudah bebas dari ya. peluang adanya penyakit dan Tapi intinya buce palandra lah. buce Buce palandra. palandra. Dengan catatan juga Pak dari buce palandra. Ya. Tidak ambil dari hutan, budidaya. Harus budidaya. Apa Karena- nama Indonesia itu Pak? Buce palandra Itu disebutnya. sudah itu ya. Buce lah kalau orang Kalimantan sebut buce. Sudah buce itu ya. Buce. Karena itu Oke. endemik Kalimantan, tidak ada tempat lain. Dan tumbuhnya di tebing-tebing. Di tebing-tebing di sana, Ditarik kemudian dibudidayakan. di budidaya. Nah kita di sini kebetulan kita budidaya. Karena kalau enggak di negara tujuan ada yang nggak boleh masuk Pak. Karena asal usulnya Asal usulnya ya. mengganggu lingkungan. Lingkungan. Padahal sebenarnya itu mungkin tidak punya manfaat lebih
tapi bagian dari ekosistem Pak. Ya, Bapak Ya. lebih paham lah. Nah, sekarang Bapak tidak merusak ekosistem, Ya, mengambil justru yang tidak memberikan manfaat lebih, ya. diambil. Kemudian kalau cerita budidaya, sebenarnya diapakan ini Pak? Mungkin beda dengan budidaya di atas tanah Pak. Ini kan di air ini Pak. Nah, bagaimana gambaran umumnya Jadi budidaya tumbuhan air? budidaya tumbuhan air itu ada dua cara, Ya. Pak. Satu dia yang kalau kita sebut ya, Ya. itu dia full air. Full air. Full air di dalam air. Semua Oh, dia bagian tenggelam. itu tenggelam di dalam Ya. air. Ada yang setengah basah. Oke, Jadi dia hanya akar yang di dalam. mengapung berarti Pak ya? Ya, itu lain lagi Pak. Oh, Itu ngapung bukan lain lagi? dimasuknya ke floating gitu. Oh, Tapi kita nggak inilah. Kalau Jadi itu, setengahnya masuk ini. ya, jadi setengahnya masuk di dalam tanah atau media ya, Ya. itu pasir atau tanah Ya. apapun itu. Nah, jadi itu pengembangannya di situ. Jadi kita tidak bisa memaksakan yang memang dia harus di full air, kita tanam di setengah basah atau darat ya. Yang begitu pun sebaliknya. Simpel aja, itu sebenarnya ya simpel lah. Sama aja kayak kita nanam sayur aja, pokoknya intinya seperti itu. Nah, simpel. kalau sayur kan Pak, ya yang setipe sama ini ya. Ya. Gitu. Sayur itu kan supaya dia tumbuh dengan optimal gitu ya. Kita berikan nutrisi Pak. Ya. Kalau dibilang itunya pupuk lah. Ya. Nah, kalau ini ada nggak semacam treatment seperti itu Pak? Membuat dia cepat tumbuh, lebih banyak tunasnya atau apa? Ya, semua kalau bilang makhluk hidup butuh makanan. Ya. Dimanapun itu pasti butuh makanan. Jadi untuk tumbuhan air ini juga dia butuh makanan, butuh Ya. pupuk. Oke. Dan bukan hanya dipupuk aja kalau Ya. saya itu, karena ini untuk hias. Ya. Dia kan tidak boleh ada hama atau Ya. penyakit ya. Ya. Nah itu ya kita harus rutin diobat. Treatment ya, pencegahan bukan diobat. Ya. Ya. Saya cenderungnya pencegahan. Pencegahan Pak. Makanya untuk di pencegahan itu kita berikan obat itu 1 minggu sekali minimal. Disemprot. Ya itu Semprot. ada yang dengan pestisida, Ya. kimia, ada yang alami. Oke. Karena ada beberapa negara yang memang nggak boleh pakai Ya. pestisida kimia. Ya. Jadi kita pakai alami. Ada pun yang tidak sama sekali. Oke. Nah itu yang tidak sama sekali ya hampir sebagian kecil lah, karena dia ada di greenhouse. Sepanjang ini ya Bapak praktisi melihat yang paling banyak ini apakah dari ini OPT ini ya, pengganggu tumbuhan ya, pengganggu Ya. tanaman lagi. Ini yang lebih banyak yang hamanya atau penyakit Pak di lapangan pada saat Bapak menanam tumbuhan-tumbuhan air ini, gangguannya. Gangguannya itu ya hama Pak. Hama. Kalau kita ya seperti ya saya kurang begitu paham, tapi menurut saya itu hama. Ya. Seperti trip ya, kupu-kupu putih. Ya. Nah, itu sangat mengganggu. Di sana itu dilarang Pak. Kalau ada itu langsung dibakar kita. Oh, Ya. kalau itu masuk di Masuk. Kalau untuk jenis ya nematod itu Ya. Kan nggak semua negara dia butuh uji lab. ya. Eropa harus uji lab. Oh. Jadi kita harus bebas dari nematod. Nah itulah nematod ya, kalau sampai sejauh ini bukan apa ya, bukan Cacing-cacingan itu Pak ya. cacing-cacingan, bukan momok ya. Ya. Karena apa, di karantina kita juga kalau di uji lab kita nggak ada, berarti kita nggak boleh kirim. Ya. Jenis Jadi itu. dia sudah di apa namanya diantisipasi di karantina itu kan. Ya, Adanya peluang terbawanya ya. makhluk-makhluk pengganggu tadi ya. Ya. Yang Oke. susah itu kan yang kupu-kupu ini, kalau yang kita bahasa umum Ya. aja Pak, kita bahasa umum kupu-kupu kecil itu yang putih. Nah Ya. itu pada saat dia telur itu kan masih di daun. Ya. Kita kan menggunakan mata itu nggak kelihatan ya Pak Ya. ya. Apa-apa kaca pembesar kan nggak mungkin kita ini Ya. satu-satu kita lihatin, nggak mungkin Pak. Ya. Pasti oh iya kita lihat, kita bersihkan sambil dilihat hamanya, kan seperti itu. Ya. Nah itu yang jadi masalah, ada telurnya kupu-kupu sampai di sana, nah itu yang bermasalah dibakar, makanya itu aja. Jadi pada saat proses pengemasan tadi saya lihat ya, Ya. pengemasan itu pekerjanya ikutan melihat seperti itu Kak Pak? Ada peluang sebelum dia masuk sebelum dipasang bendel seperti ini, Ya, termasuk mengecek itu ya? ngecek karena kan dari batang ya, kita ambil batang di sini Ya, ambil, ya. dia udah ngambil dipilih. Ya. Nah setelah dipilih, dicuci, itu dipilih lagi. Ya. Nah pada saat udah habis dicuci kan di bendel ini Pak ya, Ya. dikemas ini, dia sambil lihat juga kan, gitu kan. Jadi udah berapa kali perjalanan proses gitu ya. Perjalanan, ya. Apa kalau dibilang ceknya itu udah Ya, check and recheck Pak. recheck ya. Betul. Tapi yang namanya dalam jumlah banyak ya ada Tetap aja ada gitu. saja. Ada Tapi aja. pengalaman selama ini adakah yang ditolak karena itu Pak? Kalau dibilang ya mungkin kurang dari 1% lah. Wah, berarti sudah mantap Pak yang namanya cek and dicek tadi Pak.
Ada, cuman ya kalau kurang dari 1% nggak bermasalah Pak bagi kita. Cuman Aman lah. mungkin bagi orang karantina bermasalah gitu. Iya. Nah ini dalam proses Pak, proses Bapak menyiapkan tumbuhan-tumbuhan ini ya, apa ada kendala Pak? Kendala baik mungkin dari lapangan, kemudian budidayanya, bahkan bagaimana proses mengekspor selama ini yang dialami Pak? Kendala itu semua itu Ya. ada kendala, pasti ada Ya. kendalanya Pak. Nah kita tinggal bagaimana mengatasinya aja. Ya. Contoh di sini ya, kita ada kendala dalam hal tumbuhan air ini. Ada beberapa jenis yang kena hama, kita Ya. nggak bisa kirim. Oke. Ya, maka awalnya kita itu satu jenis kita taruh di satu tempat, satu Oke. bak. Kalau di sini Bapak lihat sendiri ini Ya. satu bak. Ya. Nah, karena ada kendala ini terkena hama, Ya. kita nggak bisa kirim dong, otomatis Oke. semuanya. Nah, kita dipecah jadi beberapa bak. Oke. Jadi kalau di sini kena hama yang ini enggak. Oke. Jadi Itu salah satu strateginya Pak ya? strateginya. Oke. Gitu. Jadi makanya kalau Bapak lihat keliling di sini itu setiap jenis itu pasti beda-beda tempat. Ya. Jadi dipecah menjadi berapa. Dan Ya. itu kita karena kita ya alhamdulillah pengirimannya itu kita tuh seminggu sekali tuh ada berapa kali kiriman. Ya. Dalam satu minggu berapa kali kirim. Ya. Jadi kita harus butuh perputaran. Ya. Jadi pada saat ini yang ditanam kan tumbuhan butuh waktu Pak untuk Ya. dipanen kan, berkembang kan. Jadi ini tanam, kita bikin lagi itu supaya putar. Jadi memenuhi ini. Oke. Itu kendala masalah di lapangan. Ya, Pak, Lapangan, ya. Kalau untuk kendala di sana di negara tujuan itu Ya. ada beberapa regulasi aja yang memang kita nggak bisa kirim ke sana. Oke. Regulasi di sananya. Regulasi sananya seperti Bu Ciparandra kita nggak bisa Ya. kirim ke Jepang atau Korea. Oke. Dia harus dengan TC. Itu Harus tissue dengan culture. tissue culture ya. Kultur jaringan lah kita Oke. bahas di Yang Indonesia. penting tetap ada celah. Ada kita, celah. tapi belum Cuma ke situ ya. belum ke situ. Oke. Belum ke situ. Ini Pak Dik-Dik, ini berhubungan dengan peluang pengembangan ke depan ya, bahwa sudah melihat bagaimana keberhasilan Pak Dik-Dik sekian tahun ya Ya. mengelola ini, dan saya kira hampir tidak ada masalah yang berarti ya. Ya. Tapi rasanya mungkin perlu Pak yang namanya semacam riset Pak. Ya. Apakah riset ini menurut Bapak diperlukan untuk bisa mengawal ini, jangan sampai ada perubahan-perubahan ya, lingkungan, perubahan apapun yang atau perubahan dalam karakteristik dari si tumbuhan ini yang membutuhkan riset untuk bisa terus maju Pak. Kalau menurut saya riset itu sangat diperlukan. Oke. Cuman kita kan orang awam Pak. Jadi kadang-kadang kita itu banyak. Jadi contoh seperti kita belum masuk ke budidaya. Kita Ya. belum masuk ke budidaya. Contoh dari Ya. sini aja. Ya. Kalau kita ini kan keluar Pak. Ya. Ini keluar, ini kan dicek dengan mata. Ya. Kalau dengan loop. Coba kalau riset ada nggak suatu misalnya dengan komputer Oke. masuk di sini, oh ini ada hamanya nggak bisa. Langsung kesini. kedip-kedip dia Pak. Ya pokoknya itulah gimana lah itu. Nah. Ini bukan hanya untuk di tumbuhan air aja, untuk Produk-produk produk lain. yang lain Ya. pertanian nggak ada hama Pak. Nah itu satu, Ya. itu baru segera jadi ini supaya gampangnya gitu kirimnya jadi gitu. Betul. Jadi Bahkan itu, tidak sampel aja Pak ya. ya, Mungkin satu kemasan Semua. melewati itu, kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan dia kedip-kedip Pak. kedip-kedip. Seperti Dan yang terjadi kalau kita di bandara Pak ya. Ya. Kita pun kalau memang harganya terjangkau kita mau juga Pak punya karena kita nggak jadi resik, nggak ada Dan bilang, Bapak. itu menenangkan Bapak. Iya. Ya kan? Pada saat Dan- mengirim, risiko penolakan hampir tidak ada atau kecil. Ya, sekarang kan zaman udah teknologi Pak, IT, masa iya kita nggak ada alat yang bisa lihat. Ini menurut orang awam, saya bukan nggak ngerti Pak, harusnya ada. Setuju Pak. Ya. Itu baru satu sudut situ. Yang lain. Yang lain itu di budidaya. Ya. Ada beberapa negara yang memang dia itu maunya dengan bebas sama sekali, jadi Ya. in vitro, laboratorium lah. Ya. Nah itu di kita itu harusnya sudah ada kultur jaringan yang memang bagus, Ya. yang bisa untuk menjangkau di pasar sana. Kita jangan bicara kultur jaringan bisa aja. Kalau orang kan bicara bisa. Kalau bagi saya bisa, lu bisa jual nggak? Betul. Kalau cuma bisa bikin nggak bisa jual percuma karena mahal ya Pak ya. Ya. Kan? Nah tadi kembali lagi, menurut kita kultur jaringan atau TC itu barang mewah. Bagi mereka bukan barang mewah, kebalikannya Betul. Bagi kita mewah. mewah. Jadi harganya nggak pernah cocok masuk ke sana. Betul.
Nah itulah perlu dipikirkan, di riset ya, itu bagaimana ini bisa dengan kultur jaringan, karena kita banyak pasar-pasar belum bisa kita tembus dengan yang konvensional kayak kita ini Pak. Jadi kultur jaringan yang murah dan mudah diterapkan di tingkat praktisi di lapangan gitu ya. Iya, bahkan saya tahu di beberapa tanaman sudah mulai dilakukan ya. Dilakukan. Nah, kenapa tidak ini tumbuhan air dilakukan juga dengan pola yang sederhana. Ya, kebetulan ya kita juga sudah dengan kawan kita di Biogen pada saat itu juga, terusnya dengan yang di apa namanya di Tajur itu Biotrop. Oh, sudah ada. Sudah ada. Tapi kembali lagi. Nah, ini permasalahan di kita yang saya bilang ya umum lah. Ya. Bagian produksi orang visi berapa banyak? Ya. Bisa jual. Ya. Kita persiapkan. Ya. Bagi kami untuk pemasaran, untuk yang memasarkan berapa banyak, you bisa buat. Tuh. Jadi kita itu selalu nggak nyambung Pak. Jadi pada saat mereka mau bikin, ini bisa dipasarkan nggak? Kita jadi kan nggak ketemu. Tapi coba kalau kita sampai gini, di sana pasarnya itu luas. Kita nggak usah lihat gimana kita coba datang ke Interzoo, datang ke Aquarama. Interzoo di Jerman ya Pak. Itu ada pameran dengan Aquarama di Guangzhou. Coba datang ke sana lihat pasarnya bagaimana. Jadi jangan kita itu memang mungkin banyak karena kawan-kawan kita yang banyak pohon, oh ya mau ini menjual, enggak. Datang aja ke sana, berapa banyak kebutuhannya. Kalau coba kita nggak usah banyak-banyak Pak. Satu jenis ini satu jenis, ratusan jenis ya. Satu jenis sebulan 1000 aja 1000 cup. Kalau satu jenis berapa? Wow. Jadi makanya saya bilang jangan kita bicara berapa banyak diserap nih, jangan bicara begitu. Semoga akan terhubung Pak. Mudah-mudahan Pak. Tadi belum nyambung akan terhubung. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk itu ya. Ya saya harapkan karena kita Indonesia ada badan riset, kenapa enggak badan bisa berpikir itu. Setuju Pak, setuju sekali. Nah mungkin ada pertanyaan dari ini kalau nanti akan jadi ya konsep itu, kira-kira nilai tambah yang diperoleh oleh kayak petani, ibu-ibu itu ya, kalau menjadi mitra seperti apa Pak? Nah, sehingga mungkin ada yang namanya semangat Pak untuk bisa membangun tadi kebersamaan, mendapatkan nilai tambah dari mengembangkan si tumbuhan air ini. Jadi begini, kalau kan beda tumbuhan air ini beda, ya tumbuhan air ini beda dengan kalau kita ini sayur-sayuran itu beda Pak. Ya, nah tumbuhan air ini kan dia hitung per batang. Ya. Kalau sayur-sayuran kilo Pak. Kilo. Jadi itu simpel, tinggal melihat oh iya berapa batang. Oke. Jadi kalau kita dengan berapa batang ini kita bisa ambil gini. Ibu berapa kebutuhan penambahannya dalam satu hari? Satu bulan, sorry, 1 bulan. Ya. Misalnya oh saya butuh 1 juta, kita tinggal hitung berapa banyak yang ibu harus tanam. Karena batang lebih mudah Pak ya, simpel ya kan, betul nggak Pak ya kan? Betul. Kalau kilo kita harus lahan luas, tapi kalau yang ini kan enggak. Ini penambahan. Jadi ya bisa digerakkan mungkin dengan PKK atau apa ya bahasanya apa lah itu aja. Gitu, jadi. Karena itu menjadi Pak daya tarik ya, bahwa kalau mereka mengembangkan seperti apa nilai tambah dari tidak punya pekerjaan, ada pekerjaan baru yang sederhana, ya kan, mudah tetapi menghasilkan dan berkesinambungan Pak. Berkesinambungan. Oke, itu karena pasar di sana butuh kesinambungan. Betul. Contoh kita ya kirim untuk London tiap minggu Pak. Oke. Paling sedikitnya 50-60 box setiap minggunya. Oke. Yaitu belum lagi yang lain Jerman atau segala macam itu ada. Jadi tiap minggu alhamdulillah kita itu ekspor itu 3-4 kali. Luar biasa. Yang pasti ini tumbuhan yang tidak ada musimnya Pak. Iya, itu kuncinya Pak. Tidak ada musimnya. Tidak ada musimnya. Bukan musim seperti yang lain, ya kan? Panen bisa setiap hari. Ya. Yang mana yang mau diambil sesuai umurnya. Ya, sesuai umur, betul Pak. Iya, sesuai standarnya juga. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak loh Pak Dik-Dik. Ya, sama-sama. Kita dapat banyak hal yang rasanya ini sangat menginspirasi, mengedukasi kita untuk ya mungkin kalau mau meniru silakan, dan mungkin kalau ada yang mengontak-kontak Pak Dik-Dik menjadi mitra atau berguru dalam tanda petik ya Pak. Yang nanya boleh kan Pak? Coba ini satu nih Pak. Saya mau ada penambahan nih. Boleh dong Pak. Boleh. Jadi harapan saya nih.
Ya. ke depan ini, karena ini kan komoditas yang memang apa ya, kalau dibilang berkesinambungan sampai puluhan tahun lah Ya. kalau menurut saya. Ya. Kenapa enggak anak-anak muda mulai bangga jadi petani? Setuju. Mulai dia mau ekspor anak-anak muda. Ya. Karena 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang itu bukan generasi kita lagi. Betul. Mereka, dan saya sudah mencontohkan tim saya Ya. di marketing itu sudah anak muda. Sambil kuliah, anak saya sambil Ya. kuliah dia marketing di tim kita. Setuju, Pak. Ada 2, terus dia diproduksi, sekarang mulai turun juga anak muda. Ya. 3 pentolan anak muda di sana semua. Wow. Jadi yang tua-tua ini sudah mulai mau bergeser, Pak. Jadi itu tambahan aja, Pak. itu. Kalaupun Anak yang muda selama ini pertanian identik ataupun terkesan tidak bersih, Pak ya, Ya. dengan tanah, tapi Ya. saya kira sudah banyak yang sekarang masuk ke situ ya. Ya. Ini kan termasuk tidak kotor, Pak. Tidak kotor, ya, betul. Ini bermain di air, Pak ya. Umumnya ya. Ya. Saya kira ini akan menarik, Pak. Ya, mudah-mudahan banyak yang terinspirasi, Ya, ya, mudah-mudahan. terprovokasi dalam tanda petik, Pak. Ya kan? Mudah-mudahan, Ya, Pak, itu yang untuk kita harapkan bisa- untuk Indonesia, Pak. Betul. Terima kasih banyak, Pak Didik. Sama-sama, Pak. Terima Waktunya kasih. berbagi buat kita. Ya, Sesuatu yang sederhana tapi menjadi luar biasa di tangan Pak Didik. ya, terima Ya. kasih banyak, Pak. Terima kasih. Kesempatannya, ya. Ya, kita sudah mengikuti satu pembicaraan yang luar biasa ya, bahwa ada tumbuhan air yang selama ini mungkin kita lihat hal yang tidak memiliki nilai manfaat, hanya terbiarkan di luar sana, ya di daerah mungkin di danau, di situ, di sungai, dan ataupun di tempat-tempat yang basah ya, karena ini untuk tumbuhan air, tapi ternyata punya nilai yang luar biasa pada saat kita tangani secara profesional. Bagaimana kita mengelolanya dan kita mengantarkan itu ke luar sana, bersaing dengan negara-negara lain yang saya kira terus mengembangkan tumbuhan air ini untuk mendapatkan nilai tambah. Semoga ini menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Ciao.